Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bertemu online kembali di mata pelajaran IPS. Ibu masih membahas bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab yang akan Ibu bahas ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anakku, kegiatan ekonomi ini tentu saja selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini ada kegiatan produksi. Produksi ini bisa diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau juga sebagai kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam video ini, ada beberapa contoh gambar. Ada beberapa petani yang sedang menghasilkan padi, ya. Kemudian ada pengrajin kursi yang terbuat dari berbagai bahan kayu. Kemudian ada juga yang beberapa orang di dalam pabrik yang menghasilkan kain. Kemudian ada juga orang-orang yang menghasilkan sepatu. Ada juga orang yang sedang membuat kue, dan ada juga orang yang sedang merakit transportasi, yaitu mobil. Nah, itu semua termasuk ke dalam contoh produksi. Jadi produksi itu ketika kita membuat suatu barang atau jasa, ataupun ketika kita menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh nih, kalau misalkan membuat suatu barang atau jasa, kita membuat kerajinan tangan, hiasan dinding, ya. Nah, itu membuat barang. Tapi kalau menambah nilai guna, ketika kita punya kancing baju yang tidak terpakai, kemudian kita buat kancing baju itu menjadi hiasan dinding. Nah, maka si kancing baju itu akan bertambah nilai gunanya. Ya, itu kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini tadi berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Nilai guna ini ada 4 macam. Yang pertama ada nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk ini contohnya seperti ibu misalkan beli tahu, ya, beli tahu mentah. Kemudian ibu ubah bentuknya menjadi gehu. Nah, si gehu itu nantinya akan nilai gunanya itu akan bertambah. Kenapa? Karena ketika ibu jual, misalkan ketika ibu menjual tahu mentah dengan menjual gehu, pasti harganya akan berbeda, ya. Pasti akan lebih murah harga tahu yang mentah dibandingkan dengan gehu. Yang kedua ada nilai guna tempat. Nilai guna tempat itu ketika barang atau jasa ditempatkan di suatu tempat yang tepat, maka nanti nilai gunanya akan bertambah. Contoh, kalau misalkan gehu ibu simpan di tempat warung gorengan, pasti akan nilai gunanya itu akan bertambah. Tapi kalau misalkan gehu tersebut ibu simpan di showroom motor, udah jelas, ya, nilai gunanya tidak ada sama sekali karena tidak berkaitan. Yang ketiga ada nilai guna waktu. Jika barang atau jasa digunakan di waktu yang tepat, maka nilai gunanya akan bertambah. Contohnya payung. Payung kalau digunakan ketika hujan atau ketika panas, pasti akan bertambah nilai gunanya. Nah, yang keempat ada nilai guna kepemilikan. Kalau misalkan barang tersebut dimiliki oleh orang yang tepat, maka nilai gunanya akan bertambah. Contoh, seorang petani pasti akan membutuhkan cangkul ketimbang spidol, ya. Karena kalau petani menggunakan spidol untuk apa? Tidak ada nilai gunanya. Berbeda kalau petani tersebut menggunakan cangkul, pasti cangkul tersebut nilai gunanya tinggi. Itu macam-macam nilai guna. Kemudian ada beberapa faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi alam. Ini bisa berupa tanah, hutan, barang tambang, dan air. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Contohnya tenaga kerja yang terdidik artinya dia sekolahnya itu tinggi, ya. Contohnya misalkan guru. Kalau misalkan kamu mau jadi guru matematika, sudah jelas kamu harus sekolah tinggi dulu, ya, mengambil jurusan matematika.
Nah, kalau tenaga kerja terlatih, dia bisa mengerjakan suatu pekerjaan tanpa harus sekolah tinggi-tinggi dulu. Contohnya seperti montir. Ya, kalau montir gak usah sekolah tinggi dulu, bisa otodidak belajar secara sendiri, nanti dia mempunyai keahlian tertentu. Tapi kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, dia nggak punya kemampuan, dia juga nggak sekolah tinggi. Contohnya misalkan jadi tukang parkir ya, atau misalkan jadi pengamen. Nah, yang ketiga ada faktor modal. Faktor modal ini berupa gedung, mesin, ataupun bahan baku. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Nah, anak-anakku, selain kegiatan produksi, ada juga kegiatan distribusi. Distribusi ini kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, seperti kalian lihat di sana ada beberapa gambar. Ada Pos Indonesia, kemudian ada supermarket ya, kemudian ada pabrik Coca-Cola, pabrik gas, kemudian juga ada Pertamina. Nah, itu termasuk salah satu contoh kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini ada tujuannya. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa itu terpenuhi, dan agar kontinuitas produksi itu terjamin. Jadi produksinya itu terus menerus ya, bisa memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, macam-macam distribusi ini ada 3 macam. Yang pertama ada distribusi langsung. Jadi dari produsen ya langsung kepada konsumen. Contohnya pedagang sate. Pedagang satenya itu disebut produsen karena memproduksi suatu barang. Kemudian dia juga bisa dikatakan memproduksi suatu jasa. Nah, nanti langsung menjualnya kepada konsumen. Kalau yang kedua ini distribusi semi langsung. Kalau distribusi semi langsung itu melalui perantara, tapi perantaranya masih termasuk ke dalam si produsen. Contohnya nih, misalkan Rabani ya. Rabani itu pusatnya misalkan di kota ya, di kota Bandung. Tapi di beberapa daerah itu ada agen-agen kecilnya ya, agen-agen kecilnya. Nah, itu bisa disebut sebagai distribusi semi langsung. Kalau distribusi tidak langsung, perantaranya itu berupa grosir ya, jadi tidak termasuk ke dalam si produsen tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada kegiatan konsumsi. Konsumsi bisa disebut sebagai kegiatan yang memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur ataupun sekaligus habis ya. Contohnya seperti ketika minum jamu atau makan di rumah Padang, atau bahkan ketika kita membeli buku. Nah, kegiatan konsumsi ini ada beberapa macamnya ya. Ada kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, dan kegiatan ekonomi negara. Kalau kegiatan ekonomi rumah tangga itu yang biasa kita lakukan sehari-hari, ketika kamu jajan ya ke supermarket, kemudian ketika ibu membeli bahan-bahan makanan di pasar, itu termasuk kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Kalau kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, contohnya misalkan sekolah. Sekolah ini termasuk suatu perusahaan di mana menghasilkan pendidikan bagi anak-anak ya. Nah, itu contohnya seperti guru ini termasuk produsen karena kita memberikan ilmu kepada anak-anak. Kemudian kegiatan ekonomi negara. Ini misalkan ketika pemerintah membuat jembatan ya, atau membetulkan jalan, itu termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Kegiatan konsumsi ini banyak sekali dilakukan oleh kita ya anak-anak, entah itu membeli makanan, membeli minuman, kemudian membeli kuota. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Tapi kalau dalam ilmu agama Islam, kegiatan jual beli itu ada ijab kabulnya, seharusnya menggunakan
salah satu syarat agar kita bisa memperjualbelikan suatu barang. Oke anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatiannya kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menambah ilmu kalian dan bisa bermanfaat bagi diri kalian. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan dengan subbab yang baru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.